Mari kita berdoa bersama-sama untuk masuk ke dalam pembahasan materi malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali dipertemukan dari tempat yang berjauhan, dan kami berdoa agar kiranya Roh-Mu yang kudus menguduskan dan menyucikan kami, melayakkan kami untuk menerima berkat rohani yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk pembahasan secara khusus penciptaan manusia pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahaminya, sehingga kami sungguh menghargai kemanusiaan sebagaimana seharusnya kami menghargainya. Menghargai diri kami dan menghargai orang lain dengan benar. Kami memohon Tuhan hadir menyertai dan memberkati seluruh pembahasan pada malam hari ini, dan kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kita tentang penciptaan manusia. Ya, bagaimana Allah mencipta manusia? Jawabnya, Allah mencipta manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, dalam pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya. Beberapa ayat firman Tuhan di sini yang tercantum saya akan membacakan untuk kita. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedemikian jauh Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang penciptaan secara general, dan pada malam hari ini kita akan mempelajari secara khusus penciptaan manusia yang adalah mahkota ciptaan, ciptaan yang paling mulia, dan di sini juga sudah diberikan manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang kita biasa menyebutnya sebagai image of God, gambar dan rupa Allah. Nah, kita tahu bahwa teori evolusi teistis ya, kalau teori evolusi langsung mutlak menyatakan tidak ada seluruh alam semesta ini bukan karena dicipta, tapi karena proses evolusi dari sesuatu makhluk yang sederhana berkembang menjadi makhluk yang lebih sempurna, begitu ya. Nah, tetapi untuk teori evolusi teistis ini mereka percaya bahwa Allah juga mencipta, begitu kan? Tetapi ciptaan itu mengalami perkembangan. Contoh konkretnya seperti manusia misalnya, yang malam ini kita akan membahas. Teori evolusi teistis mengatakan manusia itu tubuh manusia itu adalah perkembangan dari kera. Lalu kemudian Allah menciptakan di dalam diri manusia yang berkembang dari kera itu, diciptakan jiwa dan rohnya. Maka kemudian manusia itu menjadi makhluk yang disebut gambar dan rupa Allah. Nah, jadi di sini kita melihat tubuh dari kera ditambah jiwa dan roh yang dicipta oleh Allah, maka manusia menyandang gambar Allah. Nah, ini adalah teori yang diberikan oleh evolusi teistis. Nah, teori evolusi teistis ini jelas bertentangan dengan Alkitab, bukan? Karena Alkitab memberitahukan bahwa di dalam Kejadian
2 ayat 7, manusia dibentuk dari debu tanah, lalu kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan. Ya kan? Jadi bukan dari kera yang mengalami evolusi, lalu Allah menciptakan jiwa dan roh yang ditambahkan kepada manusia hasil daripada evolusi dari kera. Jadi jelas sangat bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, Alkitab tidak ada menulis tentang tubuh manusia yang bersifat kebinatangan dan jiwa bersifat malaikat. Karena kalau tubuh bersifat kebinatangan berarti kita percaya bahwa tubuh manusia itu adalah evolusi dari tubuh kera ya, binatang. Jadi tidak ada tubuh manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa pun sejahat-jahatnya manusia ya, tidak dikatakan manusia itu bersifat kebinatangan tapi bersifat kemanusiaan. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia secara utuh dan akan diselamatkan atau dihukum secara utuh juga nanti dalam kekekalan. Ya, jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mati untuk menyelamatkan tubuh dan jiwa kita. Lalu nanti juga kalau kita dibangkitkan ketika Yesus datang kembali, maka yang akan menikmati hidup kekal itu adalah tubuh dan jiwa kita. Karena tubuh yang dikuburkan dari tanah kembali kepada tanah ya pada waktu kita mati, nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan itu kan dari tertidur ditegakkan kan begitu ya. Nanti akan dibangkitkan, lalu roh yang sudah bersama dengan Allah akan disatukan kembali dengan tubuh dan kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal di dalam langit dan bumi baru. Demikian juga orang yang tidak percaya, mereka mati secara jasmani, mereka kembali ke dalam tanah, lalu pada waktu Yesus datang kembali akan dibangkitkan, ya, ditegakkan kembali, lalu roh mereka akan dipersatukan untuk menerima hukuman yang kekal. Nah, sekarang kita akan melihat manusia dicipta, jelas ya, laki-laki dan perempuan. Dan dalam masa ketika bicara tentang manusia, laki-laki dan perempuan, maka kita akan melihat laki-laki dan perempuan itu adalah setara dan sama di hadapan Allah. Yesus Kristus mati untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama manusia berdosa. Nah, dalam hal ini setara ya. Dan kita juga dalam tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai dengan calling ya, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi setara. Di hadapan Allah tidak laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan. Lain hal ketika kita bicara dengan ordo keluarga. Iya kan? Kalau ordo keluarga jelas ada ordonya, laki-laki, perempuan, anak dan seterusnya. Dan manusia yang diciptakan laki-laki dan perempuan ini memiliki tugas atau fungsi yang berbeda, ya kan? Misalnya dalam keluarga misalnya, dalam ordo keluarga, tugas dan fungsi laki-laki adalah pemimpin, head, kepala, imam. Tugas perempuan adalah penolong, helper, bukan herder ya, bukan perongrong tapi penolong. Ya, jadi disinilah Bapak Ibu kita mau malam ini kembali merefleksi, apakah hidup kita sekarang kita dewasa dan sudah berkeluarga, apakah kita menjalankan tugas fungsi kita ini dengan benar? Laki-laki sebagai head, kepala, pemimpin, imam, dan perempuan sebagai penolong yang sepadan kepada pasangannya. Perempuan tidak menjadi pemimpin, tetapi menjadi penolong. Dan penolong itu biasanya akan lebih kuat daripada yang ditolong, betul nggak? Itu sebabnya perempuan itu lebih kuat menderita, lalu multitouch ya, apapun bisa dikerjakan bersamaan. Sambil masak, sambil menyapu, sambil menggendong anak dan seterusnya. Laki-laki tidak. Dan itu sebabnya perempuan itu menjadi helper, penolong. Berarti dia lebih kuat daripada laki-laki, tetapi secara nalar, secara logika biasanya, umumnya, dan memang demikian, Allah menciptakan laki-laki lebih kuat. Ya, nalar laki-laki lebih jalan daripada perempuan. Perempuan itu biasanya mengutamakan perasaan. Sedangkan laki-laki logika, nalar, begitu. Jadi kita sebagai anak laki-laki biasanya lebih kritis. Walaupun ada kita temukan ada perempuan yang sangat kritis. Tetapi kita melihat
secara umum ya, secara fisik laki-laki lebih kuat, juga secara logika nalar laki-laki juga lebih kuat daripada nalar dan logika daripada perempuan. Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 5 ayat 1 dikatakan manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah di sini jelas kita tahu bukan berarti fisik kita ini ya, karena kita sudah belajar Allah adalah roh. Berarti manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah di dalam atribut-atribut yang dibagikan oleh Allah kepada manusia. Sifat-sifat Allah yang dibagikan oleh Allah kepada manusia. Jadi bukan bersama-sama, dan juga kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Kemudian di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 dikatakan manusia itu adalah milik Allah. Mari kita membuka bersama-sama Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi jelas ya, Allah adalah pencipta. Dengan demikian di sini Mazmur ini mau menekankan Allah sebagai pencipta adalah pemilik segala ciptaan. Di ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita mengerti akan hal ini dan mari kita tanamkan juga hal ini kepada anak-anak. Bahwa Allah sebagai pencipta adalah pemilik seluruh ciptaan termasuk manusia, termasuk kita. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Anak-anak itu pun adalah milik Tuhan. Maka yang paling utama, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita. Dan kelak juga kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Allah, Sang Pemilik, Sang Pencipta, Pemilik, dan yang menitipkan talenta, harta, berkat kepada kita. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Pencipta, Penebus, Pemilik kita. Bapak Ibu, untuk orang Kristen, kepemilikan itu menjadi double. Sebagai ciptaan, kita pertama adalah milik Allah. Dan setelah kita ditebus, maka kita menjadi double kepemilikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita bukan lagi milik kita sendiri. Dan kita juga tidak lagi milik dunia ini. Tetapi kita adalah milik Allah. Dari perspektif penciptaan, kita ada ciptaannya, kita ada miliknya. Dari perspektif penebusan, kita sudah ditebus. Kita adalah milik Allah, warga kerajaan Allah. Dengan demikian kita memiliki dua warga negara, ya enggak? Warga negara Indonesia, juga warga negara surga. Maka kita harus memperhatikan tugas, tanggung jawab, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Kejadian 2 ayat 18, Allah berencana anak-anak belajar tentang Allah di dalam keluarga. Karena dikatakan beranak cuculah. Jadi laki-laki yang diciptakan dengan perempuan, satu laki-laki satu perempuan, maka dikatakan Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu memberikan perintah kepada mereka setelah diberkati. Jadi ini prinsip. Ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak supaya mereka bisa mengerti bahwa free sex yang sekarang kita lihat merajalela di mana-mana dan sudah menjadi hal yang umum begitu ya. Free sex itu adalah salah. Iman Kristen mengajarkan seks itu adalah kudus dan itu dapat dinikmati setelah satu laki-laki satu perempuan dewasa diberkati menjadi pasangan, lalu kemudian Allah memberi perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita tahu orang-orang di Eropa ya, mereka mau seks tapi tidak mau anak. Maka mereka tidak mau komit di dalam satu pernikahan. Mereka hanya mau seks, maka mereka menjadi pasangan yang hanya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Dan mereka bisa selesaikan hubungan itu tanpa harus mempertanggungjawabkannya kepada gereja Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada negara secara sipil misalnya. Nah, tapi iman Kristen mengajarkan
beranak cucu itu atau seks ya, itu hanya dapat dinikmati oleh pasangan yang sudah diberkati di dalam gereja. Bapak Ibu, mari kita tanamkan hal ini kepada anak-anak sejak kecil. Seks adalah kudus. Dan itu hanya dapat dinikmati di dalam keluarga yang sudah sah. Karena sekarang ini, anak-anak kita sudah jatuh kepada pemikiran yang freestyle ya. Sudah bebas, berpacaran SMP pun sudah free sex. Berpacaran SMA sudah free sex. Apalagi ke kuliah, itu sudah lumrah. Bahkan sekarang kita melihat ya tontonan-tontonan di YouTube. Sudah ditanya, yang lajang, kapan kamu kehilangan virgin? Ada yang mengatakan usia 17 tahun, usia 18 tahun. Dan semuanya itu adalah status mereka masih lajang. Wah, sedih Bapak Ibu. Sungguh-sungguh sedih. Dan secara perlahan, karena ini sudah masuk ke ranah media sosial, anak kecil pun selama ada kuota ya, ada internet dan ada device, ada HP, laptop, itu tinggal diklik. Dan itu semua berita sampah itu akan masuk ke telinga anak-anak kita, dan mereka akan menganggap, oh ternyata tidak apa-apa. Dan semakin banyak orang akan diinterview dan belak-belakan menyatakan sudah tidak virgin, kehilangan virgin, usia 17 tahun, usia 14 tahun, 15 tahun, waktu SMP, SMA, waktu kuliah. Maka itu akan mempengaruhi mindset daripada anak-anak kita. Oh ternyata tidak apa-apa. Maka ketika mereka berpacaran, mereka dengan perasaan kuriositas ya, keinginan tahuan, maka mereka akan segera menyerahkan keperawanan mereka kepada pacar mereka. Nah ini sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Ini menjadi satu tantangan bagi gereja, tantangan bagi kita sebagai guru agama Kristen. Bagaimana mengajarkan anak agar mereka tetap menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup. Sangat sulit sekali sekarang untuk kita bisa menemukan ya anak-anak yang menjaga kekudusan hidupnya ketika mereka sudah mulai pacaran. Mereka betapa mudahnya ya menyerahkan anak perempuan, betapa mudahnya, betapa gampangnya menyerahkan keperawanan mereka dan merasa tidak apa-apa ketika kehilangan keperawanan. Padahal Alkitab memberitahukan free sex itu adalah melanggar hukum Tuhan. Karena seks adalah kudus dan itu tidak boleh dinikmati di luar daripada hubungan yang sah sebagai suami istri. Pengkhotbah 7 ayat 29 dikatakan bahwa manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah diberikan kemampuan memilih benar dan salah. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini kembali manusia diberikan tugas ya, beranak cucu dan memenuhi bumi. Nah itu sebabnya orang-orang Kristen di Eropa yang mau seks tapi tidak mau anak, mereka juga selain daripada berdosa, karena hidup di dalam free sex, juga berdosa karena mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan untuk menikah dan memiliki anak. Karena mereka tidak mau anak. Bagi mereka punya anak itu repot. Mereka mau menikmati hidup bebas tanpa gangguan anak-anak kecil. Jadi sekarang ini kita melihat tidak ada lagi orang-orang Kristen yang muda ya di Eropa. Kalau kita pergi ke Eropa, masuk ke gereja, yang ada adalah orang tua yang menghitung tahun akan menghadap Sang Pencipta. Tapi anak muda tidak ada. Nah, itu hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita sebagai guru agama Kristen ya, kita adalah ujung tombak keberhasilan daripada kekristenan. Guru sekolah minggu di gereja adalah ujung tombak masa depan gereja 10, 20, 30 tahun mendatang. Bagaimana kita menjaga pengajaran iman Kristen dengan benar. Itu adalah tugas guru, baik guru agama Kristen maupun guru sekolah minggu. Mazmur 8 menggambarkan manusia itu adalah makhluk hina, tetapi karena dia ada gambar dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia juga sekaligus sebagai makhluk yang mulia. Hina karena dia ciptaan, fana karena dia ciptaan, tetapi di dalam Mazmur 8 dikatakan manusia itu adalah makhluk mulia. Ciptaan yang lain tidak dikatakan makhluk mulia, hanya manusia dikatakan ciptaan atau makhluk yang mulia, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Nah, kita akan masuk ke dalam ordo dalam keluarga, dalam penciptaan ya, di dalam ordo keluarga, Kristus sebagai kepala gereja, sebagai pencipta dan pemilik ciptaannya. Dan kemudian di dalam keluarga, laki-laki adalah kepala, ya, sebagai kepala dari istri, sebagai lambang dari Kristus yang adalah kepala dari jemaat. Dan ketika kita bicara tentang laki-laki sebagai kepala istri dan menjadi lambang daripada Kristus, berarti di sini kita melihat laki-laki itu harus memiliki apa yang ada pada Kristus. Misalnya Kristus berkorban bagi gereja. Kristus berkorban bagi anggota tubuh Kristus, yaitu semua orang percaya. Maka dengan demikian, laki-laki sebagai lambang Kristus, kepala daripada istri, laki-laki pun harus memiliki spirit, kerelaan, kesadaran untuk berkorban bagi istri dan anak-anaknya, bagi keluarga. Dan sekarang ini juga kita banyak temukan ya, istri bekerja, laki-laki tidak bekerja. Saya ada menemukan satu keluarga, saya sendiri susah hati melihatnya. Istri kerja keras begitu ya, banting tulang, suami hanya tidur-tiduran dan main judi. Lalu si suami masih berani berkata, saya adalah kepala rumah tangga. Kamu boleh bekerja, silakan, tapi kamu harus siapkan makanan untuk saya. Bapak Ibu coba pikirkan. Suaminya tidak bekerja, tetapi dia menuntut istrinya yang bekerja banting tulang itu. Kalau kamu bekerja silakan bekerja, tapi silakan siapkan makanan. Sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Dan ketika istrinya pulang dari kerja, istrinya juga harus membersihkan rumah. Selain memasak, membersihkan rumah, memperhatikan anak-anaknya, suaminya hanya tidur, makan, main judi. Wah, mengenaskan sekali Bapak Ibu. Kristen loh ini. Dan ini kita temukan. Bukan hanya 1-2 keluarga. Ada banyak keluarga yang memiliki mentalitas seperti ini. Kalau si laki-laki itu misalnya cacat, tidak jadi masalah barangkali ya. Karena si istri menikah dengan laki-laki yang cacat misalnya, atau tadinya laki-laki itu normal, lalu karena satu kecelakaan atau satu peristiwa menjadi cacat, saya pikir sih mereka bisa memutuskan bersama-sama. Tapi si laki-laki pun harus membantu istrinya. Istri bekerja di luar rumah, berarti suami kan harus melihat keluarga ini utuh. Laki-laki juga boleh memasak dong. Laki-laki juga bisa mencuci piring dong. Laki-laki juga bisa mencuci baju dong. Laki-laki juga bisa membersihkan rumah dong. Nah begitu ya. Jadi sekali lagi kita melihat betul laki-laki pemimpin harus berkorban, ya, juga bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Tetapi sekali lagi keluarga itu juga ada utuh, tidak boleh mengkotak-kotakkan. Itu sebabnya sekarang ini dengan alasan ekonomi laki-laki atau istri, suami dan istri bisa bekerja bersama-sama. Tidak jadi masalah. Kita sebagai orang Kristen menerimakan hal itu, akan tetapi nanti kita akan melihat ya tugas dan tanggung jawab mendidik anak-anak itu tidak boleh hanya tugas ibu juga. Itu ada tugas laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan adalah penolong dari suaminya, lambang dari jemaat yang harus tunduk kepada kepala, yaitu Kristus. Jadi seorang istri juga harus belajar tunduk kepada suaminya. Dia adalah penolong. Nah ini posisi ini, kalau suami posisi sebagai laki-laki, menjalankan panggilannya sebagai kepala, istri sebagai penolong, ya, yang sepadan bagi suaminya, keluarga itu akan menjadi shalom, menjadi damai. Tapi kalau laki-laki tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, lalu istri juga terus merongrong, maka keluarga itu akan menjadi chaos. Bahkan yang paling buruk, keluarga itu bisa menjadi bercerai. Nah Bapak Ibu, sekarang kita melihat suami istri itu adalah laki-laki perempuan. Itu keluarga. Anak adalah berkat. Dulu pernah, waktu saya masih kecil ya, karena saya orang Batak, pernikahan itu penting sekali punya anak. Kalau tidak punya anak itu bukan keluarga yang utuh, begitu. Maka ada wacana. Mereka berpikir si perempuanlah yang mandul. Maka si laki-laki mau bercerai dengan si perempuan, karena Kristen kan tidak boleh poligami kan. Maka jalan keluarnya adalah cerai, lalu cari perempuan lain.
itu menjadi satu ingatan. Baik Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu saya lihat, saksikan di dalam keluarga saya, masih waktu saya kecil, sampai sekarang, ingatan saya masih segar. Dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Apa yang telah dipersatukan di dalam Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh apapun, kecuali maut. Walaupun kalau kita bicara dalam hukum Tuhan ya, kalau nanti sudah bicara kepada hak asasi manusia, misalnya terjadi KDRT, lalu nyawa daripada si perempuan terancam misalnya, maka akan ada dalam tanda kutip diizinkan adanya perceraian. Atau si laki-laki tidak setia, dia berselingkuh misalnya, nanti juga di dalam perjanjian baru akan diizinkan dalam tanda kutip perceraian karena kedegilan manusia. Tetapi di awal Allah merancang pernikahan itu atau keluarga itu adalah keluarga yang utuh, yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita mulai belajar dan melihat adanya kesulitan orang-orang tertentu di dalam keluarga yang terkadang kita tidak bisa membiarkan keluarga itu berlanjut begitu ya. Ketika kita menemukan perempuan misalnya mengalami KDRT. Lalu salah satu dari pasangan itu berselingkuh, tidak setia. Dalam Alkitab dikatakan dong ya, kalau ada yang berselingkuh boleh diceraikan. Karena yang berselingkuh itu sudah dianggap merusak perjanjian, dan yang merusak perjanjian dianggap sudah mati. Nah, itu sebabnya pasangan yang berselingkuh boleh diceraikan. Karena apa? Perselingkuhan itu merusak atau menghancurkan covenant, perjanjian. Perjanjian di hadapan Allah dan perjanjian dengan pasangannya. Maka orang yang menghancurkan perjanjian itu sudah dianggap mati. Nah, kemudian anak-anak ya, anak-anak ini mereka adalah berkat Tuhan, dan kepada anak-anak Allah memberikan perintah agar taat kepada orang tua mereka. Dan kepada anak-anak ini juga harus diberitahukan, mereka adalah milik Allah yang dititipkan kepada orang tua untuk dididik dan dibesarkan di dalam jalan dan kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat anak-anak itu adalah milik Allah yang dititipkan. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka melihat bahwa Allah adalah lebih utama. Dan ketika mereka melihat Allah lebih utama, maka mereka akan mentaati firman Allah, ya enggak? Dan firman Allah memberikan perintah agar anak-anak menghormati orang tuanya, agar anak-anak taat kepada orang tuanya. Jadi anak-anak yang mengenal firman Tuhan dengan benar, mereka akan mentaati kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengerjakan bagian kita sebagai guru. Dengan demikian, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan iman Kristen, di dalam keluarga mereka menjalankan peranan mereka sebagai anak, dan juga akan membawa shalom. Suami menjalankan peranannya sebagai kepala, sebagai imam, perempuan menjalankan peranannya sebagai penolong, pendamping, anak menjalankan peranannya sebagai anak, maka keluarga itu akan menjadi keluarga shalom. Setiap anggota keluarga itu berada pada posisi yang ditetapkan oleh Allah, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang mengalami shalom, damai sejahtera. Suami tidak akan terancam ketika istri ingin menjadi kepala. Istri pun tidak menjadi gelisah ketika suaminya tidak dalam posisi sebagai kepala yang memimpin keluarga. Demikian juga orang tua, ayah dan ibu tidak akan merasa terancam ketika anak-anak mereka tidak mentaati mereka. Jadi sekarang mari kita melihat Bapak Ibu bagaimana rancangan Allah dalam penciptaan manusia ini. Bahkan di dalam keluarga manusia itu telah ditetapkan ordo penciptaan, ordo dalam keluarga. Gitu kan? Jadi sekali lagi kita melihat prinsip iman Kristen, sehingga kita pun mau belajar. Bapak ya, peserta yang Bapak, mari kita melihat panggilan sebagai seorang Bapak, Ibu yang peserta di sini panggilan sebagai seorang Ibu, dan kita juga sebagai anak bagi orang tua kita ya, kita juga menjalankan panggilan kita sebagai seorang anak bagi orang tua kita.
Nah, anak-anak ya yang menghormati orang tua mereka lebih siap untuk menghormati Allah dan otoritas di atas mereka. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita bicara tentang anak-anak kita juga harus mendidik mereka di rumah agar mereka menghormati otoritas kita sebagai orang tua. Dengan demikian mereka akan lebih siap menghormati Allah sebagai otoritas yang tertinggi dan juga menghormati otoritas guru di sekolah sebagai wakil Tuhan. Otoritas guru sekolah minggu di gereja sebagai wakil Tuhan. Jadi kita tahu kepada orang tua diberikan otoritas atas anak mereka. Tetapi di atas orang tua ada otoritas Allah. Kepada pemerintah diberikan otoritas atas masyarakat. Tapi di atas pemerintah ada otoritas Allah. Jadi semua otoritas yang ada di dunia ini adalah berasal daripada Tuhan. Maka kita tidak boleh memutlakkan otoritas kita. Tetap ada batasan. Otoritas yang paling tinggi dan final itu adalah otoritas Tuhan. Nah, jadi seorang anak yang menghormati orang tuanya, maka mereka akan menunjukkannya dalam ketaatan. Juga mereka akan menunjukkannya dalam bentuk respect. Dan menunjukkannya dalam bentuk mengasihi orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita menekankan hal ini kepada anak-anak kita. Pertama, mereka harus takut akan Tuhan, dan di dalam hidup yang takut akan Tuhan, mereka harus menghormati orang tua mereka di rumah. Dan bentuk penghormatan ini mereka menunjukkannya dalam bentuk ketaatan kepada orang tua, respect ya kepada orang tua, tidak menghina orang tuanya, dan juga menunjukkan kasih mereka kepada orang tua. Nah, ini semua saling terkait. Ketika kita mengasihi orang tua, kita akan taat. Ketika kita mengasihi orang tua, kita akan respect. Demikian juga sebaliknya. Nah, manusia dicipta sebagai image of God. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk rohani. Ya, selain manusia, makhluk yang lain tidak disebut makhluk rohani. Makhluk rohani maksudnya adalah Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Allah berkomunikasi dengan manusia melalui firman. Alkitab yang tertulis, dan Alkitab yang tertulis ini bisa ya kita dengarkan firman Tuhan ini melalui khotbah, melalui renungan, melalui Alkitab bahkan yang kita baca, dan melalui seperti pengajaran ya, pembelajaran seperti malam hari ini. Jadi Allah berbicara kepada kita melalui firman yang dihotbahkan, yang diajarkan, yang dituliskan. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita, bukan hanya mendengar Allah berbicara kepada kita, tapi Allah juga memberikan kemampuan, kesempatan kepada manusia berbicara kepada Allah, yaitu melalui doa. Maka sekarang kita melihat doa itu adalah privilege. Doa itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan, pencipta bisa bicara kepada sang penciptanya. Dan pencipta kita itu adalah maha kuasa. Dia sanggup mendengarkan doa semua manusia ya di seluruh penjuru dunia. Karena dia maha kuasa. Dan yang paling membuat kita bersyukur ya mengenal Allah yang hidup dan sejati itu adalah Allah itu adalah Allah yang imanen. Sehingga ketika kita berbicara kepada Allah tidak perlu harus berteriak-berteriak. Karena dia ada transenden, ya kan? Jadi Allah itu transenden jauh karena dia adalah pencipta. Tapi juga Allah Tritunggal yang Esa itu adalah Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Bahkan Allah yang ada dalam kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Maka kita pun bisa berdoa dalam hati. Dan Allah mendengar. Yang kedua, manusia juga adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Selalu akan membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita juga menanamkan kepada anak ya, manusia sebagai makhluk rohani ini, agar mereka menikmati komunikasi dengan Allah. Mendengar firman Allah, dan juga mereka juga berdoa kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, anak-anak juga bersyukur ada orang-orang sekeliling mereka. Lingkungan sosial mereka yang paling dekat adalah keluarga. Kemudian sekolah, gereja, tetangga, dan seterusnya. Maka mereka harus menghargai setiap orang yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam penghargaan ini juga Bapak Ibu,
karena manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak, saya adalah gambar dan rupa Allah. I am image of God. You are image of God. Kamu adalah gambar dan rupa Allah. We are. Kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, kita harus menghargai kemanusiaan. Kita tidak boleh menghina siapapun. Karena apa? Kalau kita menghina manusia, berarti kita menghina penciptanya. Kan begitu ya? Jadi di dalam makhluk sosial ini berarti kita harus menghargai semua manusia. Kemudian makhluk individu, ini adalah manusia memiliki keunikan pribadi masing-masing. Manusia sudah miliar ya sejak dari penciptaan sampai sekarang. Tapi tidak ada manusia yang persis sama identik, termasuk yang kembar identik. Terkadang kalau kita melihat anak kembar identik ya, wajahnya sampai sulit dibedakan. Ada murid kami, saya sangat sulit membedakan. Sampai katakan, kamu Joshua atau Jason? Gitu. Karena mereka sangat identik. Tapi kemudian ketika kita berbicara dan lebih lama mengenal mereka, kita akan menemukan, oh, yang si Joshua suka apa, si Jason suka apa. Si Joshua tidak suka apa, si Jason tidak suka apa. Kita akan menemukan. Jadi sekali lagi, yang kembar identik pun tidak sama persis. Nah, jadi manusia itu adalah unik. Karena apa? Karena saya hanya satu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kita tanamkan kepada anak-anak supaya mereka tidak minder. Karena apa? You are special. Dalam hal ini, mentalitas you are special itu adalah sebagai gambar dan rupa Allah. Bukan sebagai manusia berdosa yang melupakan you are special, lalu mereka melupakan bahwa mereka adalah manusia berdosa. Bukan. Tapi dalam hal ini adalah sebagai individu di mana mereka hanya satu dalam sejarah dunia. Mereka tidak akan pernah ada dua. Nah, ini adalah satu keunikan, ya, keunikan pribadi, masing-masing berbeda. Nah, ketika kita berbicara tentang keunikan masing-masing pribadi ini juga sangat signifikan ketika kita bicara tentang panggilan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menghargai keunikan setiap anak. Dan bicara tentang keunikan ini berarti bicara tentang kemampuan yang berbeda, daya serap yang berbeda, ya kan? Bagaimana kita memberikan ruang kepada anak yang beragam ini. Nah, kita butuh anugerah Tuhan, Bapak Ibu, sehingga kita bisa memberi ruang. Anak yang tidak bisa duduk lama, bagaimana kita menanganinya? Kalau kita sebagai guru bicara tentang manajemen kelas, betul kan ya? Bagaimana kita memanage kelas itu, tetap pembelajaran berlangsung, tapi anak-anak yang berbeda itu tetap bisa terlayani. Yang tidak bisa duduk, kita bisa mengatur tempat duduknya paling pinggir, dan kalau waktunya dia sudah tidak kuat lagi duduk, silakan berdiri, tetapi tidak mengganggu temannya yang di belakang. Anak yang tidak bisa menulis, misalnya dengan lengkap, tapi dia untuk membantu dia mengingat atau memahami materi dengan menggambar misalnya. Berarti kan tidak lagi ada penilaian misalnya. Catatan harus rapi, catatan harus lengkap. Tidak lagi kan ya. Karena ternyata ada anak memahami materi melalui mind map misalnya. Memahami materi melalui gambar misalnya. Simbol-simbol misalnya. Nah, jadi kita harus mengerti akan hal ini, sehingga kita sebagai seorang guru tidak menjadi guru yang mengunci anak-anak kita harus menjadi seperti yang kita mau. Tapi kita harus belajar keunikan anak-anak. Ya, keunikan anak-anak, lalu kita juga terus ya memacu diri untuk belajar. Bagaimana saya harus menangani anak? Katakanlah ada yang autis tapi mild. Autis yang sangat ringan. Tetapi autis namanya juga autis sudah berarti ya anak yang berkebutuhan khusus, anak istimewa begitu. Bagaimana kita men-treat anak-anak ini? Karena sekarang kan sekolah sudah menjadi ada sekolah yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus kan ya, inklusif. Kita sebagai guru agama, kalau mereka beragama Kristen, kita kan harus melayani juga. Karena guru inklusif tidak bisa mengajar agama misalnya, hanya mengajar pelajaran umum. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru punya pengetahuan, paling tidak mengenal keunikan anak, dan kita mulai ya mencari bagaimana kita harus menangani anak-anak yang
katakanlah berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa itu. Nah, manusia dicipta sebagai image of God dalam arti ini, Bapak Ibu. Diberikan pengetahuan, ya, diberikan pengetahuan. Dan pengetahuan ini berarti kepada manusia itu diberikan kemampuan memahami penyataan Allah tentang keberadaan dirinya sendiri dalam dunia ini. Jadi pengetahuan ini berarti fungsi nabi. Kepada manusia pertama ketika dicipta diberikan pengetahuan, itu fungsi nabi. Dapat memahami penyataan Allah atau dapat menginterpretasi kebenaran dengan tepat. Dengan pengetahuan ini, sifat kenabian ini, maka manusia akan tahu bahwa dia hanya bisa menyembah Allah, dia tidak mungkin menyembah ciptaan. Dan Adam sebagai ciptaan yang pertama mengetahui akan hal ini karena Allah memberikan pengetahuan ini kepada Adam. Sifat kenabian ini, dia mampu menyatakan penyataan Allah tentang keberadaan dirinya sendiri dalam dunia sebagai wakil dan sebagai wakil Allah, di mana dia harus menguasai bumi, begitu kan? Mengelola bumi ini dalam rangka mempermuliakan Allah, dalam rangka memelihara ciptaan ini. Nah, di sini kita melihat seorang nabi, ya, diberikan pengetahuan, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan seorang nabi ini merupakan seorang yang mampu melihat kebenaran Allah, ya. Seorang nabi biasanya disebut pelihat juga, ya. Jadi kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah disertakan, ya, kepada manusia itu disertakan pengetahuan atau sifat kenabian. Yang kedua, juga diberikan kekudusan. Nah, dalam kekudusan ini berarti manusia itu dikhususkan bagi Allah. Ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia seutuhnya dikuduskan bagi Allah. Itu sebabnya di dalam pembahasan yang pertama, ya, tujuan utama manusia kita sudah membahas to glorify God and to enjoy Him forever and ever. Ya, tujuan manusia adalah untuk mempermuliakan Allah. Karena memang manusia itu dicipta untuk Allah. Maka disertakan kepada manusia itu adalah kekudusan, yaitu sifat keimaman. Imam itu berarti dia menjalankan tugas pelayanannya di hadapan Tuhan. Nah, tetapi nanti kita akan melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pengetahuan ini akan menjadi gagal dan juga tugas kenabian atau fungsi kenabian, fungsi keimaman ini juga menjadi gagal. Yang ketiga, ya, kita lihat di sini, ya, imam itu kekudusan. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu. Jadi seorang imam itu adalah seorang yang dipisahkan untuk melayani Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga, kepada manusia juga diberikan kebenaran keadilan atau fungsi seorang raja, ya. Di sini dapat membedakan benar dan salah. Makanya dikatakan tadi dalam pengkhotbah, kepada manusia yang diciptakan itu adalah dapat membedakan benar dan salah. Dan di sini kita lihat berarti manusia itu dapat taat, ya, dapat taat. Di dalam kebenaran ini, kebenaran dan keadilan ini sifat raja, ya. Jadi bagi Allah kebenaran semata-mata merupakan kata lain untuk ketaatan. Ya, orang menaati kehendak Allah atas dirinya adalah orang yang juga telah melakukan apa yang benar. Maka layaklah bila Adam sebelum kejatuhan ke dalam dosa diibaratkan sebagai seorang raja. Raja adalah seorang yang memerintah, dan Adam memerintah bumi beserta segala isinya yang memang ditempatkan Allah di bawah kekuasaannya. Ya, jadi karena Adam mengetahui kehendak Allah sebagai seorang nabi, memiliki kerinduan untuk semata-mata melayani Allah sebagai seorang imam, dia juga mampu melakukan pekerjaan sebagai raja yang benar atas ciptaan lainnya. Nah, jadi dengan demikian kita melihat bahwa memang tidaklah terlalu tepat untuk membicarakan gambar Allah di dalam diri seorang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, karena tidak lagi manusia memiliki pengetahuan yang benar ini. Jadi kita lihat di sini, ya, raja inilah jalan, berjalanlah dan mengikutinya. Nah, jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat
pengetahuan, kekudusan, kebenaran ini menjadi gagal atau tidak lagi sejati. Tadi pengetahuan mampu menginterpretasi penyataan Allah, manusia menjadi gagal. Itu sebabnya di dalam keberdosaan ini, manusia tidak lagi menyembah Allah, tapi manusia menyembah ciptaan. Agama itu kan respon terhadap wahyu umum kan? Maka di dalam agama, karena manusia adalah makhluk rohani, harus worship something, maka manusia di dalam dosa tidak lagi mengenal Allah. Mereka menciptakan Allah-Allah atau ilah-ilah untuk mereka sembah. Di dalam kekudusan, manusia tidak lagi sadar bahwa dirinya dipisahkan untuk Allah, tapi manusia menjadi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi hidup untuk Allah. Demikian juga dalam kebenaran keadilan. Manusia tidak bisa lagi menjalankan tugas tanggung jawabnya di dalam dunia ini, memerintah alam dengan adil. Yang ada adalah mengeksploitasi alam. Alam menjadi rusak. Tidak lagi memerintah dengan adil di dalam keadilan dan kebenaran. Dalam arti mengelola alam dunia ini ya. Nah, sekarang kita melihat tugas unik manusia sebagai gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 28 ya. Yang pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua, menaklukkan bumi. Artinya Allah mengaruniakan alam semesta ini, maka manusia harus menaklukkan. Itu sebabnya manusia ya adalah makhluk yang hidup di darat, tetapi manusia dalam menjalankan tugasnya ini, dia menaklukkan laut. Sekarang manusia sudah bisa hidup di laut dengan kapal selam misalnya. Juga menaklukkan udara. Manusia juga sudah bisa melakukan perjalanan lewat udara dengan pesawat. Bahkan sampai ke bulan manusia sudah mencapai. Jadi menaklukkan bumi. Kenapa? Allah telah menanamkan hikmatnya dalam alam semesta ini. Manusia harus menggalinya. Ya kan? Manusia butuh minyak, maka manusia mencarinya di perut bumi. Demikian juga batu-batu mulia. Jadi manusia diberikan akal budi untuk menaklukkan bumi ini. Bapak Ibu mohon diperhatikan, menaklukkan bukan berarti mengeksploitasi. Tetapi mengolah bumi ini untuk mendapatkan kebutuhan secukupnya. Jadi adalah salah para pengusaha-pengusaha yang tidak ada batas ya, sampai merusak hutan untuk membuka kebun kelapa sawit misalnya. Boleh nggak ada kelapa sawit? Sangat boleh. Tapi kita harus belajar membatasi diri. Nah ini menaklukkan bumi dan juga menguasai bumi. Dan semua ini disebut ya di dalam iman Kristen adalah mandat budaya. Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah mandat Injil, amanat agung. Tetapi di dalam kitab Kejadian, ketika manusia dicipta sebelum jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan mandat budaya, yaitu perintah untuk beranak cucu bertambah banyak. Berarti pernikahan itu Tuhan perintahkan. Kalau ada kesempatan harus menikah. Walaupun ada orang-orang tertentu ya, kita sudah tahu itu karena tidak ada kesempatan untuk menikah, karena pekerjaan Tuhan kah, atau karena cacat dan seterusnya. Tetapi kalau normal harus menikah, dan sekali lagi pernikahan itu harus pernikahan dengan saudara seiman, dan juga menikah untuk punya anak, karena Allah memerintahkan beranak cucu bertambah banyak. Nah, sekarang kita akan melihat doktrin sehubungan dengan penciptaan manusia ya. Ketika kita percaya manusia dicipta oleh Allah, maka kita juga akan percaya manusia yang dicipta oleh Allah itu telah jatuh ke dalam dosa. Teologi Reform mengatakan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu adalah mengalami kerusakan total. Kerusakan total dalam arti cakupan ya. Jadi cakupannya semua sudah rusak total. Dalam rasio emosi kehendak semua sudah rusak. Tapi bukan berarti bicara tentang level. Kerusakan itu bisa level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat. Tapi kita terima dulu kalau kita percaya manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita akan percaya peristiwa kejatuhan. Dan setelah kita percaya penciptaan, percaya kejatuhan, maka berikutnya kita akan percaya juga doktrin Kristologi, ya, karya penebusan Kristus.
Kejadian 3:15 proto-injil, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular. Kalau kita tidak percaya penciptaan, kita tidak akan percaya tentang doktrin kerusakan total, ya, doktrin manusia dan dosa. Kalau kita tidak percaya penciptaan, tidak percaya kejatuhan, juga kita tidak akan percaya tentang karya penebusan Kristus. Nah, di dalam karya penebusan berikutnya, ketika kita percaya dalam karya penebusan Kristus, maka kita juga akan percaya hanya melalui konversi. Itu pertobatan, ya, konversi di mana Allah memberikan iman dan pertobatan. Maka pengetahuan, perasaan, dan kehendak kita akan disinkronkan, ya, dengan Allah melalui pertobatan, ya, konversi. Allah memberikan iman kepada kita dan kita bertobat, maka pengetahuan, perasaan, dan kehendak kita akan disinkronkan dengan Allah. Dan berikutnya, dengan adanya pertobatan, maka kumpulan orang-orang bertobat ini adalah gereja, disebut gereja yang sejati. Dan gereja yang sejati ini adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Makanya disebut organisme, ya. Gereja adalah sebuah organisme, tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya yang menjadi milik Tuhan. Dengan kata lain, gereja merupakan kumpulan orang-orang percaya yang telah dipertobatkan kepada suatu pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sejati. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah alasan, ya, gereja yang sejati. Ini gereja yang sejati memiliki 5, saya memberikan 5, tapi masih banyak lagi ciri gereja yang sejati. Ini ada kaitan dengan doktrin yang terakhir tadi, ya, yang keempat tadi, yaitu gereja yang sejati. Maka ciri gereja yang sejati adalah doktrinnya benar. Back to the Bible, berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan pengalaman. Yang kedua, gereja yang sejati melaksanakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus dengan sakral, tidak dengan main-main. Ya, kita tahu bahwa saya tidak tahu apakah di Kalimantan Tengah ada gereja yang melaksanakan demikian, tapi di Jakarta, Bapak Ibu, ada gereja yang melaksanakan perjamuan kudus itu dengan roti dan anggur di package, ya. Roti dan anggur itu dibungkus. Lalu ketika jemaat pulang itu boleh diambil dengan sebanyak-banyaknya. Lalu untuk apa dibawa? Tentu saja jemaat itu bagi-bagi kepada orang lain. Kalau kita mengerti sakralnya perjamuan kudus, itu ada satu dosa besar. Itu ada satu kesalahan besar. Jadi gereja yang sejati berarti melaksanakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus dengan benar. Yang ketiga, gereja yang sejati juga menjalankan disiplin gereja. Karena apa? Karena gereja adalah kumpulan manusia berdosa yang sudah bertobat. Walaupun kita bertobat, tapi kita masih memiliki natur dosa. Maka ketika anggota jemaat ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen, misalnya seperti di dalam jemaat di Korintus, ya, yang dikatakan seorang anak tidur dengan istri ayahnya, berarti dengan ibunya, kan? Paulus mengatakan dia harus dihukum, harus dikenakan sanksi, dikenakan disiplin gereja. Nah, jadi gereja yang sejati harus menjalankan disiplin gereja untuk menjaga kekudusan umat Tuhan dan juga menjaga kekudusan pribadi lepas pribadi anggota jemaat. Yang keempat, ciri gereja yang sejati adalah penginjilan. Tugas gereja yang utama adalah amanat agung. Dan itulah perintah Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan kalau mereka sudah percaya, dikatakan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah persekutuan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang tidak ada barrier, ya, tidak ada batasan. Gereja itu adalah tempat persekutuan semua orang dari segala suku bangsa. Tidak ada diskriminasi di dalam gereja, tidak ada pembatasan di dalam gereja. Nah, kecuali, ya, dalam misi tertentu memang mendirikan gereja suku. Maka gereja suku itu hanya menggunakan bahasa suku, dan itu sebenarnya menjadi gereja yang mengunci diri, menutup diri terhadap orang-orang di luar daripada suku itu. Nah, itu sebabnya perlu ada gereja nasional yang bersifat nasional. Misalnya Indonesia ada gereja-gereja nasional, ya, yang menggunakan bahasa Indonesia, misalnya GKI, GKE juga saya pikir menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kalaupun ada bahasa daerah,
Tetapi saya udah berjemaat di GKI, itu semua liturginya juga bahasa Indonesia. Nah, jadi itu adalah gereja yang terbuka untuk segala suku. Maka ketika orang Batak datang ke Kalimantan Tengah, bisa berjemaat di GKI, tidak harus di HKBP, begitu kan? Karena GKI menggunakan bahasa Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan ciri gereja yang sejati ini dan kita lihat kepada gereja kita masing-masing. Maka penting sekali doktrin benar, ya, pelaksanaan sakramen, perjamuan kudus, baptisan kudus dengan benar, melaksanakan disiplin gereja terhadap anggota jemaat yang menyimpang kehidupannya, melaksanakan penginjilan. Tidak bisa tidak. Penginjilan ini adalah untuk to reach people, unreached people, menjangkau jiwa yang belum terjangkau. Itu orang-orang di luar gereja. Dan juga persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus dalam gereja. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini kami sudah belajar tentang penciptaan manusia. Dan kami berdoa kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk melihat diri kami sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kami boleh menghargainya dengan benar, menjaga dan memeliharanya dengan benar. Demikian juga kami boleh melihat sesama kami, orang lain, bahkan murid-murid kami yang masih kecil itu adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga kami dapat menghargai mereka, memanusiakan mereka sebagaimana seharusnya dimanusiakan menurut iman Kristen. Kami tidak akan pernah menghina anak yang masih kecil. Kami tidak akan pernah menghina orang yang lebih rendah, mungkin status ekonomi dan pendidikan daripada kami. Tapi kami akan menghargai semua itu dengan tepat dan benar, karena kami tahu semua manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa juga harus diperdamaikan dengan Allah melalui penginjilan. Tolonglah kami sebagai guru-guru agama Kristen yang juga melakukan penginjilan terhadap murid-murid kami, sehingga murid-murid kami yang masih kecil ini dapat beriman kepada Kristus, sehingga sampai tua mereka tidak akan menyimpang dari iman kepada Kristus dan dari kebenaran. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini dan akan beristirahat. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Saya memberikan kepada Ibu Tri. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vikaris Happy Manurung. Mungkin dari saya dulu Bu ya. Silakan. Untuk memancing. Ya, saya mau bertanya Bu mengenai manusia itu kan diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ada di zaman ini kan mengenai LGBT. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini dan apa yang mesti kita lakukan kalau hal itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita ataupun teman kita dan yang misalnya juga mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Tri. Hal ini pernah terjadi di sekolah kami ya, anak laki-laki kemayu begitu. Tadi pertanyaannya LGBT kan ya? Anak itu kemayu dan tidak mau berteman dengan laki. Ini anak laki-laki ya, kemayu, tidak mau berteman dengan laki-laki. Lalu jalannya juga udah benar-benar kemayu. Terus menjawab juga semua benar-benar kemayu. Lalu dalam rapat guru saya katakan ini harus segera ditindaklanjut. Ini temuan dari sekolah kami sampaikan kepada orang tua dan sekali lagi tanggung jawab kami sebagai guru dari sekolah adalah temuan yang di sekolah kami sampaikan kepada orang tua agar orang tua menindaklanjuti di rumah. Begitu. Dan benar ya, anak ini jadi dia anak tunggal laki-laki di antara 4 bersaudara, 3 saudara perempuannya, lalu anak laki-laki 1 dan anak laki-laki ini benar-benar kemayu begitu. Dan ternyata kita temukan mamanya adalah dominan. Jadi mamanya sangat dominan. Kalau tadi kita bicara tentang ordo keluarga, jadi seolah-olah mamanya itu udah kepala rumah tangga, suami tinggal ngikut saja begitu. Dan ini membawa dampak ya, anak ini juga melihat figur
figur kekuatan dari mama, maka dia mengikuti semua ya seperti perempuan jadinya, karena papanya juga tidak punya figur sebagai laki-laki. Ketika kami sampaikan hal ini, kami berdiskusi dengan orang tua. Bagaimana untuk anak ini melihat figur papa, bagaimana seharusnya papa di rumah, dan figur mama sebagaimana seharusnya mama di rumah. Bersyukur ya, karena orang tua dapat menerima masukan ini, temuan ini, dan mereka juga mau belajar untuk berbicara dengan anak, lalu dan mereka mengevaluasi diri. Anak ini sekarang sudah di SMA, dan sudah sangat baik sekali. Tetapi ada juga, maksudnya sudah baik berarti anak ini sudah benar-benar laki-laki begitu, karena di sekolah juga saya juga sangat keras sekali ya kalau anak laki-laki kemayu suka nangis, saya katakan jangan nangis. Hanya karena tidak buat PR lalu kamu akan didisiplin, kamu menangis. Saya tidak suka lihat laki-laki menangis. Jangan saya lihat satu tetes air matamu jatuh. Wah, itu anak langsung sampai gitu ya, tahan air mata yang sudah di ujung matanya gitu ya. Tapi itu berhasil ya, karena saya tetap mengatakan, saya marah dengan kamu karena saya mengasihi kamu. Kamu harus mengerti akan hal itu. Dan anak-anak mengerti, Bapak Ibu. Itu terjadi di kelas 4 karena saya bertemu pertama ke anak SD ada di kelas 4. Tapi saya juga bertemu mereka di kelas 6. Nah, nanti di kelas 6, bagaimana di kelas 4 saya menghardik mereka, di kelas 6 anak itu bisa berkata, iya Bu, dulu saya tukang nangis, takut, dan banyak hal lah ya faktor di belakangnya. Tapi kemudian ketemu di kelas 6 sudah better begitu. Tapi sebenarnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada juga di SD, ini bicara SD ya, ada juga di SD, ada temuan anak ini kemayu begitu. Lalu kami bertemu dengan orang tua. Tanggapan orang tua berbeda. Orang tua yang mengatakan, ya temuan dari sekolah kan belum tentu benar Bu. Dan anak bisa saja kemayu-kemayu, ya itu saya tidak melihat. Namanya juga anak, nanti masih bisa berubah. Nah, Bapak Ibu, ketika orang tua menerima tanggapan kami seperti itu, kami tidak bisa paksa. Tapi sekarang ini hasilnya anak itu sudah tamat SMA dan benar-benar mengikuti model dari laki-laki Korea. Perih nggak hati saya melihat? Sangat perih sekali. Saya lihat Instagramnya. Dia pakai rok, Bapak Ibu. Laki-laki pakai rok, karena memang sekarang kan postmodern ini membuat kita bebas. Kebenaranmu, kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku, kebaikanmu, kebaikanmu, kebaikanku, kebaikanku. Jangan kamu urusin saya, gitu. Nah, jadi bagi anak-anak yang mau freestyle ya, cocok postmodern. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaranmu adalah kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku. Baik menurutmu, belum tentu baik menurutku. Kamu mengatakan laki-laki tidak boleh pakai rok, saya nggak apa-apa dong. Itu kan hak saya. Tubuh saya. Uang saya. Saya beli rok, saya beli celana panjang, itu hak saya. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau kita tidak mendidik anak dengan benar, maka anak itu akan masuk kepada wilayah pemikiran free thinker. Berpikir dengan bebas, tidak ada batasan. Apalagi sekarang juga, bukan sekarang ya, beberapa tahun terakhir ini, postmodern sudah melanda dunia dalam segala bidang. Begitu. Nah, jadi Bu Tri, dalam hal ini, kalau kita temukan anak, kalau itu masih anak, kita harus bicara dengan orang tuanya. Bicara dengan anak itu sudah pasti bicara dengan orang tua. Demikian juga di sekolah minggu, kalau ada temuan apa-apa, kami juga bicara dengan orang tua murid. Jadi, kami tidak tangani sendiri. Seorang guru jangan memiliki mentalitas hero. Ya, kita ini adalah partner orang tua. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau ada temuan apa-apa di sekolah, kita harus segera komunikasi dengan orang tua murid. Kita bergandengan tangan, guru melaksanakan panggilannya di sekolah, orang tua melaksanakan panggilannya di rumah. Sehingga anak ini terus diawasi dan istilahnya dikawal lah. Kerjasama dengan orang tua sih, Bu Tri, karena ketika kita kerjasama dengan orang tua, kita akan menemukan ada banyak faktor kenapa anak itu memiliki kecenderungan menyimpang begitu. Kita akan menemukan itu. Tapi kalau kita tidak bekerjasama dengan orang tua, kita akan sulit karena anak itu bisa jujur, bisa tidak jujur. Begitu. Tapi kalau kita bicara lebih luas, Bu Tri, misalnya tidak ada kaitan, bukan murid saya, bukan siapa-siapa saya, hanya orang salah satu anggota masyarakat misalnya, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi sebagai umat Kristen, ya kita tidak menghakimi mereka juga. Serasa kita adalah orang benar,
Lalu yang LGBT itu adalah orang paling berdosa, enggak juga, karena banyak dosa yang lain. Ya kan? LGBT itu salah satu dosa, penyimpangan dari kebenaran. Tetapi kita juga tidak boleh menyetujuinya bahwa itu adalah benar. Begitu, Putri. Kalau mau bicara tentang sikap ya kita sudah belajar itu dalam kitab Roma. Paulus sendiri tidak mengambil sikap judgmental, tapi juga tidak menyetujuinya. Dia melihat bahwa orang itu membutuhkan Injil, karena Injil itu akan membuat manusia akan mengalami perubahan secara radikal. Perjumpaan dengan Tuhan, begitu Putri. Mungkin termasuk juga pendeta yang memberkati pernikahan LGBT itu ya. Ya. Jadi di Amerika ya, gereja-gereja semula tidak mau memberkati pasangan gay, tapi kemudian atas nama hak asasi manusia. Mereka pasangan gay yang pertama diberkati di Amerika itu, mereka sue pendeta yang tidak mau memberkati dan kalah. Pendeta itu kalah di pengadilan atas nama hak asasi manusia. Kalau suka sama suka, ada hak apa pendeta tidak memberkati? Begitu. Itu nanti sama juga Bu Tri dengan free sex. Suka sama suka kamu tidak berdosa kok, kan tidak ada yang tersakiti. Wah, itu menakutkan sekali. Atas nama suka sama suka, akhirnya free sex. Atas nama suka sama suka, menjadi lesbian, menjadi homo dan seterusnya. Dan iman Kristen mengatakan itu semua salah, itu semua dosa. Jadi memang hal ini kita harus tanam kepada diri anak. Dalam pernikahan itu satu laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Artis-artis kita saja misalnya sekarang ya di Indonesia sudah ada yang ini kan transgender kan. Dan itu kalimat-kalimat sama seperti minggu lalu saya katakan. Ketika mereka diinterview apa dikatakan? Ya, selama kamu bahagia dan tidak mengganggu orang lain, itu oke. Wah, itu bahaya banget. Jawaban itu sangat bahaya. Begitu. Ya, terima kasih Bu Evi. Baik, Bapak Ibu, silakan apabila ada yang ingin berdiskusi. Baik, saya juga ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi dan Ibu Happy sudah menyampaikan. Itu karena saya ini sudah hampir 30 tahun sebagai seorang guru. Kebetulan saya di SMK dan SMA, itu banyak yang mungkin tiap tahun saya temukan anak-anak yang memang sulit anak laki-laki itu berteman sama anak laki-laki. Iya, dia selalu berteman sama anak perempuan. Pernah satu kali saya sebagai wali kelasnya, saya bilang, kenapa kamu nggak berteman sama teman laki-laki? Lalu apa jawabnya? Kenapa, Bu? Ada yang rugi. Kalau berteman sama anak perempuan ini katanya itu lebih enak. Lebih enak, tidak apa ya tidak seperti arogan gayanya, tapi lebih enak, Bu, lebih manut ketika kita mau bertanya, ketika kita mau berkeluh kesah, anak perempuan ini mengerti. Tapi saya bilang, kalau pergaulan kamu selalu tiap hari sama anak perempuan, nanti gerak-gerik kamu itu akan berpengaruh. Saya bilang sama. Jadi waktu itu saya wali kelasnya di kelas 2. Naik ke kelas 3, tapi saya yang laki-laki itu muslim. Tapi yang anak perempuannya ini yang Kristen. Saya bilang, kurangi kamu berteman sama ini. Takut nanti bagaimana kehidupannya nanti. Karena itu sudah gerak-geriknya itu memang ya kemayu tadi. Gerak-geriknya itu. Tapi ya bilang mereka, tetapi si laki-laki ini lebih baik tidak berteman sama orang lain kalau dia tidak berteman sama perempuan. Dan yang perempuannya itu juga tidak semua anak perempuan dia mau. Hanya ada khusus. Ada 2 orang waktu saya menjadi wali kelas itu dia mau. Selebih itu tidak mau dia. Tapi akhir-akhirnya saya lihat juga di Facebook-nya, setelah dia mungkin sudah sarjana, jadi sudah agak kelelakiannya sudah tampil. Ya.
Tapi itu waktu SMA itu memang, aduh, Bu, kalau diajak menari itu oke. Kalau diajak menari sama anak perempuan. Tapi ketika dia sudah sarjana, tapi ibu sudah, saya lama tidak ketemu sama dia. Tapi saya lihat dia ada di Facebooknya karena dia berteman sama saya. Jadi ada apa jantannya sudah ada kelihatan. Itu Bu, memang di sekolah itu banyak sekali. Hampir tiap tahun yang saya temukan anak yang laki-laki ini kemayung itu ketimbang anak perempuan yang tomboy. Lebih enak dibina anak perempuan yang tomboy ketika membina anak yang laki-laki kemayung itu laki-laki itu baik Kristen, baik Islam ya, macam-macam. Dan itu ditemukan. Tapi karena pandemik ini akhir-akhir ini masih kurang ya. Kurang saya bisa mengawasi karena terbatas untuk ketemu. Itu pengalaman saya sebagai seorang guru yang sudah lama sekali menjadi seorang guru. Itu aja tanggapan saya, Bu. Terima kasih, Bu Happy. Baik, terima kasih Ibu Urayani. Sebenarnya kalau tadi Ibu katakan lebih mudah menangani anak laki-laki yang kemayu daripada anak perempuan yang tomboy. Saya menemukan sama saja, Bu, ketika sudah ada mindset. Karena di sekolah kami ada juga pengalaman saya menangani anak perempuan yang sama sekali tidak mau menjadi anak perempuan. Ini sampai melalui proses konseling, dan kita juga kerjasama dengan orang tua, dan sekali lagi memang lingkungan ya. Kenapa dia mau menjadi laki-laki, tidak nyaman menjadi perempuan begitu. Udah kelas 5, maaf kata nih Bapak Ibu, anak perempuan pertumbuhan fisiknya kan ya, harus pakai mini set gitu kan. Lalu duduknya juga harus jaga, tidak boleh ngangkang gitu ya. Nah, tapi anak ini tidak peduli, tidak pakai mini set gitu ya, tidak pakai mini set ke sekolah. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak kelas 5 sekarang kan sudah, kalau dulu kita anak kelas 5 masih kecil banget. Sekarang anak-anak udah besar-besar gitu. Lalu kita melalui konseling akhirnya tergali, anak ini tidak suka mamanya. Dia suka papanya, dan dia ikuti style papanya di rumah. Di rumah dia terbiasa, maaf kata nih, hanya pakai kolor dan pakai kutang. Kaos dalam, ya, bukan mini set. Karena apa? Kita katakan, kenapa kamu hanya pakai kolor dengan pakai kaos dalam itu? Karena papa juga berpakaian begitu di rumah. Jadi dia mengidentifikasi papanya. Dia betul-betul meniru. Anak-anak itu peniru ulung kan ya? Imitator ulung kan ya? Maka dia meniru papanya. Wah, kita bilang ini cilaka nih. Karena dia sangat idol dengan papanya, dan dia juga dekat dengan papanya, tidak suka dengan mamanya, maka dia tidak mau mengidentifikasi diri seperti perempuan karena dia tidak suka mamanya. Akhirnya kita panggil suami istri. Papanya, itu tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, harus selalu bergandengan tangan dengan orang tua. Maka orang tua ini kaget, terkejut karena apa yang terjadi di rumah sekarang terbawa sampai ke sekolah. Dan mereka tidak pernah menduga hal seperti itu. Nah, dia tidak suka dengan mamanya yang cerewet, yang pemalas, dia suka dengan papanya yang brilian, yang pintar, yang juga terbuka berbicara dengan dia dan seterusnya. Dia tidak suka mamanya sama sekali. Pakai rok enggak dia kalau ke sekolah? Mau? Mau tidak mau pakai rok, tapi duduknya itu loh, Bu. Oh iya. Iya kan? Guru kan ada guru laki-laki. Ya, jadi ya karena dia udah kelas 5, kita kasihan lah ya, dan di bahan tertawaan teman-teman laki-laki, dibullying, dan juga guru-guru jadi terganggu kan begitu ya. Lalu ketika menunggu jemputan dia duduk di area umum, duduk sembarangan, itu kan menjadi pemandangan yang merangsang orang tidak berpikir jahat menjadi jahat, ya kan? Nah, bersyukur ya, karena sekali lagi untuk anak perempuan ini sulit sekali kita tangani, sekalipun udah bekerja sama dengan orang tua, tapi karena orang tua sangat terbuka kerjasama dengan kami, akhirnya kami katakan, Pak, karena Bapak yang ditiru oleh anak ini, boleh nggak Bapak rela pakai kaos di rumah? Jangan pakai kutang. Karena anak ini mengidolakan Bapak, apapun yang Bapak pakai, itu dia pakai. Dan sekali lagi, Bapaklah yang berbicara kepada anak ini, katakan bahwa kamu perempuan, papa laki-laki. Perempuan itu harus pakai mini set kalau sudah menjadi pra remaja. Karena sudah bertumbuh ya bagian anggota tubuh, bagian dadanya sudah bertumbuh. Kamu harus tutupi itu dengan mini set.
Kamu bukan laki-laki. Papa gemuk ya, begitu hanya pakai kaos kutang tidak jadi masalah, tapi perempuan tidak boleh. Nah, bersyukur ya, orang tua khususnya si papanya itu berterima kasih, dan bagi dia lucu sih karena dia sayang dengan anak ini dan ternyata anak ini mengidolakan beliau, dan dia tertawa, kita tertawa bersama. Ya ternyata anak itu, entah kita sadar tidak sadar, anak itu meniru kita Bapak Ibu. Cara bicara kita, cara berpakaian kita, ya enggak? Meniru orang tua iya, meniru guru juga iya kan? Seorang murid kami pulang dari sekolah, anak laki-laki, dia ambil handuk, dia tutup kepalanya, dia lipat ke handuk ini, lalu dia berkata, panggil mamanya, pembantu, semua supir, duduk, saya mau mengajar. Lalu dia menyebut nama satu gurunya, Ibu X gitu, Ibu X mau mengajar, anak-anak semua duduk, mengidentifikasi. Lalu dia tanya mamanya, itu handuk kenapa? Ibu X itu rambutnya panjang. Jadi dianggaplah handuk itu seperti rambut Ibu X begitu. Nah, jadi orang tua harus hati-hati, guru harus hati-hati. Saya cocok rambut pendek begini. Dulu cepat ya, diterabas habis karena masih tomboy banget dulu. Lalu guru murid sekolah minggu saya yang rambutnya hitam lebat bagus, tiba-tiba hari Minggu cepat habis seperti rambut saya. Saya katakan, rambutmu di mana? Dipotong. Kenapa dipotong? Rambutmu itu kan bagus banget, tebal, hitam, lebat. Kenapa dipotong? Aku pengen sama seperti Lause Happy. Lause itu ibu guru begitu. Saya mau sama seperti ibu Happy. Wah, cilaka. Saya bilang, oh begitu, oke deh, kalau mau ya. Waktu itu kelas 2 SD, saya mengajar sekolah minggu kelas 2 SD. Saya katakan boleh, nggak apa-apa ya. Saya tidak mendenial dia, saya tidak menolak dia. Oke. Akhirnya Bapak Ibu, saya harus panjangkan rambut. Supaya anak itu panjangkan rambutnya. Karena dia ternyata idol terhadap saya. Rambut pun ditiru. Maka saya yang tidak cocok rambut panjang, saya harus panjangkan. Sampai anak itu naik kelas, baru saya potong. Demikian juga orang tua ya, ada orang tua sampai iri kepada saya. Pulang sekolah minggu, anaknya bilang, "Ma, mulai besok ya, semua papa, mama, saya anak tunggal anak ini. Katakan, mulai besok pagi, semua harus minum jus, supaya kita sehat. Pola makan harus diperhatikan. Kita sehat untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita panjang umur kalau Tuhan berkenan, dan kita sehat, bisa melayani Tuhan." Mamanya bilang apa? Kenapa baru sekarang? Sejak dulu kala, bahasa orang tuanya, sejak dulu kala, mama sudah siapkan jus setiap hari. Mana ada kamu sentuh? Satu teguk pun kamu tidak sentuh. Kenapa tiba-tiba sekarang minta mulai besok hari Senin? Jadi tuh Sabtu, hari Minggu kan? Mulai besok hari Senin, setiap pagi harus minum jus. Papa, mama, saya, semua harus minum jus supaya kita sehat. Mamanya tanya, kenapa harus tiba-tiba begini? Apa dibilang? Cara mama beda dengan cara Lause Happy berbicara. Cara mama saya tidak suka, maka saya tidak minum itu jus. Tapi cara Lause Happy mengedukasi. Saya bisa mengerti kenapa minum jus. Mamanya marah, mamanya iri hati, mamanya berpikir ini anak lebih menghormati Bu Lause Happy daripada saya. Nah, untuk orang tuanya dekat ya, saya selalu dekat dengan orang tua murid. Orang tuanya telepon, katakan, Bu, saya tidak mau menyimpan rasa sakit hati, iri hati. Saya tahu ini tidak benar, tapi saya mau sampaikan kepada Ibu. Kenapa Bu? Cerita, makanya saya tahu cerita itu. Anak saya loh Bu, pulang gereja tiba-tiba bilang, besok harus semua minum jus. Saya itu loh Bu, sudah katakan kepada dia, minum jus setiap hari. Ya, dia minum. Katanya cara saya menyampaikan berbeda dengan cara Lause Happy menyampaikan. Saya iri loh sama Ibu Happy, saya sakit hati loh sama Ibu Happy. Saya bilang, Bu. Ya Pre, saya ini guru, anak Ibu belajar dari saya, kalau dia mendengar puji Tuhan, dia juga mendengar Ibu puji Tuhan, dan kita akan sedih kalau dia tidak mendengar Ibu dan tidak mendengar saya. Oh iya ya, katanya. Tidak apa-apa, maka kita sering belajar. Kadang-kadang orang tua itu kan cerewetnya banyak ya, sehingga anak tidak suka mendengar. Kebenaran yang disampaikan mamanya pun tidak menjadi kebenaran yang sampai kepada anak begitu. Jadi ya itu sebabnya sebagai guru juga kita tidak boleh terlalu cerewet ya. Begitu. Nah, begitu sih Ibu Urayani dan Bapak Ibu. Sama saja ya, mendekati anak perempuan, anak laki-laki yang ada kecenderungan yang menyimpang dalam tanda kutip, tidak ada yang lebih mudah.
tanpa seperti anak perempuan tadi ya, tanpa kerjasama dengan papanya yang menjadi idola dia, anak itu akan kekeh. Dia katakan, saya mau pengen jadi laki-laki. Saya tidak pengen dengan perempuan, saya benci perempuan, saya tidak suka perempuan karena saya tidak suka mama saya. Begitu. Bu, tapi kalau sekiranya ya dari kecil kita memang, ini kan berhubungan dengan penciptaan tadi, firman Tuhan tadi ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau waktu kecil dia itu kita kasih firman Tuhan yang benar bahwa laki-laki dan perempuan, mungkin nggak kira-kira ya kita bisa meminimalisir hal itu ya, walaupun dia mungkin tidak suka dengan papanya. Bu Tri, terbukti dengan saya dulu tomboy, tapi firman Tuhan dicekokin ya, karena bukan dicekokin, tapi firman Tuhan saya dengar, dan ketika bicara sampai kepada penciptaan, we are image of God, laki-laki, perempuan, perempuan harus bersyukur sebagai anak perempuan, laki-laki bersyukur sebagai anak laki-laki. Nah, itu membuat saya harus bersyukur sebagai perempuan. Dan Bapak Ibu, itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Laki-laki bersyukur sebagai laki-laki, dengan tanggung jawabnya, dengan callingnya. Anak perempuan bersyukur sebagai anak perempuan, dengan tanggung jawabnya, dengan callingnya, gitu. Jadi jangan kita yang perempuan ingin laki-laki. Kalau kita seperti itu, berarti kita tidak puas terhadap keputusan Allah mencipta kita sebagai perempuan. Demikian juga sebaliknya. Kalau laki-laki pengen perempuan, berarti laki-laki tidak bersyukur dan menolak ya kehendak Allah mencipta dia sebagai laki-laki. Nah, jadi ini poin ini selalu saya tekankan di dalam KTB anak kelas 6. Karena kalau sudah pra remaja sudah masuk kepada topik mencari jati diri. Nah, topik ini selalu saya tanamkan kepada anak kelas 6. Bukan bangga, bersyukur diciptakan sebagai laki-laki dengan semua tanggung jawabnya. Dengan tubuh yang kuat, berarti kamu harus menolong perempuan, menjaga perempuan, membela perempuan. Nah, begitu. Perempuan juga bersyukur, kamu sebagai perempuan yang lebih lemah, dan belajarlah minta tolong kepada laki-laki. Begitu, Putri. Jangan kamu menjadi perempuan Sparta. Gitu. Kalau laki-laki diminta tolong kan senang kan ya? Ya enggak? Bapak-bapak, kalau perempuan minta tolong senang enggak bapak-bapak? Pasti senang. Ya kan? Kalau perempuan tidak mau ditolong, laki-laki menjadi ilfil gitu. Ya, berarti memang dimulai dari mungkin keluarga gitu ya. Memang diperkenalkan kepada anak, Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan begitu ya. Benar, dan itu tadi ditanam sederhananya, bersyukur sebagai perempuan, bersyukur sebagai laki-laki. Dengan semua kelebihan kekurangannya, dengan semua tanggung jawabnya gitu. Jadi bersyukur. Jangan, kadang-kadang laki-laki tidak mau menjadi laki-laki karena dia sudah tahu laki-laki itu harus menjadi pemimpin, laki-laki harus menjadi pemberani, laki-laki harus melindungi gitu. Akhirnya dia tidak mau. Perempuan karena pemberani, ya sudah saya aja gitu. Jadi dia menjadi tomboy misalnya. Kadang-kadang kan kita orang tua nggak ada kita jelaskan kepada anak hal itu kan. Nah, kadang-kadang juga pengaruh keluarga itu sangat besar sekali ya. Ketika suami menjadi pemimpin, figur ada bagi anak. Ibu menjadi ibu yang mendampingi, ada figur bagi anak. Gitu. Jadi sekali lagi, orang tua penting sekali menjalankan peranan masing-masing dengan benar. Ibu-ibu jangan menjadi dominan. Jadi ibu-ibu itu harus tetap tunduk kepada suami. Tetapi suami juga harus tunduk kepada Kristus. Berarti kan suami yang takut akan Tuhan kan ya. Begitu. Ya, Pak Ibu silakan apabila masih ada diskusi lagi malam ini. Ya, kalau tidak ada Bu, mungkin yang terakhir bagaimana Bu? Kita kan bicara orde keluarga. Banyak sekarang kan ordenya jadi terbalik-balik gitu. Nah, apakah ini sumber dari segala kekacauan itu karena orde tadi itu tidak dilaksanakan secara seharusnya, atau sebenarnya bagaimana pandangan kita mengenai hal ini? Memang sumber utamanya adalah dosa ya. Karena dosa, maka
kita tidak berdiri pada posisi kita masing-masing. Suami tidak berdiri sebagai dalam posisi suami yang harus bekerja keras, yang harus melindungi istrinya, yang harus berkorban bagi keluarga, yang harus memimpin, menjadi imam, begitu kan? Lalu istri juga tidak berdiri posisinya. Istri merebut posisi suami. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan dalam diri kita adalah ingin mendominasi orang lain. Suami tidak mau didominasi oleh istri tidak mau didominasi oleh suami. Dan yang lebih gila lagi, anak ingin mendominasi orang tuanya. Jadi kacau kan? Padahal dalam ordo itu adalah Kristus, suami, istri, anak. Tapi sekarang kita lihat anak-anak tunduk nggak kepada otoritas orang tua? Enggak. Orang tua kalah power dengan anak-anak. Anak-anak justru ingin mendominasi orang tuanya. Ini nampak mulai dari kecil ya. Bagaimana anak-anak itu ingin mendominasi orang tuanya, mengatur orang tuanya dengan air mata, nangis. Dia bisa nangis. Dia lihat ada hal yang lebih ekstrim lagi. Hantam kepalanya ke tembok. Banting dirinya ke lantai. Guling-guling. Itu adalah upaya anak mendominasi orang tua. Nah, jadi bagaimana supaya keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang shalom? Semua harus berada pada posisi masing-masing. Suami berdiri sebagai suami dengan tugas tanggung jawabnya, istri berdiri di dalam posisi istri sebagai helper, bukan herder. Ya kan? Helper itu penolong, herder itu perongrong. Penghancur, ya kan? Penggigit. Jadi ibu-ibu itu harus belajar menjadikan suaminya pemimpin, berdiskusi, at the end keputusan terakhir, finally adalah di suami. Anak-anak akan melihat hal itu. Saya melihat teman saya ya, mereka menerapkan ordo ini dalam keluarga. Anak mengatakan, "Mah, minta ini dong." Mamanya bilang, "Tanya papa lah." "Pah, minta ini dong." Itu tidak baik. Itu junk food. Ya, maksudnya makanan ini ya, cepat saji gitu. Itu tidak baik bagi kamu. Anak ini mereka, "Ma, please ma, sekali saja ma." Namanya bilang apa? Kalau papa bilang tidak, kita harus tunduk kepada papa. Indah ya? Itu keluarga yang indah loh. Tapi coba kalau tadi, "Ma, beli ini ma," tanya papa. "Pa, beli ini." Terserah kaulah. Maka anak itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau papanya mengatakan itu tidak baik. Misalnya satu makanan junk food lah ya, itu tidak baik bagi kamu. Lebih baik makanan rumah misalnya, atau makanan lain. Anak ini mau dong supaya keinginannya tercapai, merengek, "Ma, mau dong." Nah, seharusnya mamanya itu tidak menggagalkan apa yang dikatakan papanya. Dan dikatakan, "Papa bilang tidak, kita ikut papa yuk." Nah, anaknya itu akhirnya akan belajar. Dia boleh merayu mamanya, dan mamanya bisa jatuh ke dalam rayuannya, tapi at the end keputusan adalah di papa. Tapi banyak ibunya yang kena kena rayuan anaknya. Saya juga kena. "Mah, beli ini malah. Jadi saya sakit telinga lebih. Iya, jawaban. Nah, kadang-kadang Bu Urayani, kalau kita perempuan tidak memiliki pengertian tentang ordo ini, maka kita akan menjadi lemah. Begitu. Dan juga kadang-kadang kita juga memiliki memiliki keinginan yang sama dengan anak perempuan kita. Maka kita pun ikut merayu suami. Karena kalau suami sudah dirayu oleh istri, maka suami akan jatuh. Sama seperti Hawa yang memberi kepada anak. Iya, anak-anak tahu kan ya, anak tidak mempan merayu papanya, dia tahu yang mampu dan mempan merayu papa adalah mama. Iya, betul. Dan kalau mama tidak tahu bagaimana harus berdiri sebagai istri yang harus berada di belakang suami,
bukan di depan suami gitu ya, tapi di belakang. Ya. Apa dikatakan papa? Ayo ikut dia. Bukan against ya, bukan melawan gitu. Nah, jadi anak ini tidak akan konfront gitu mama sama papanya. Ya sekali-sekali bisa juga. Tapi at the end suaminya kalau mengatakan tidak, ya sudah, istri jangan merengek juga seperti anaknya. Gitu. Jadi kita yang perempuan yang harus tahan diri. Iya, kebanyakan kita yang perempuan itu. Kalau ada keinginan anak itu kan misalnya beli yang barangkali menurut kita itu tidak ada artinya, tetapi bagi mereka itu sangat berarti, seperti misalnya beli kaos atau beli apa saja ya. Dan saya bersyukur Bu Urayani, malam ini saya bisa bercerita begini karena saya menemukan teman-teman saya, mereka menjadi keluarga-keluarga. Ya bukan semua ya, tapi ada teman-teman saya, kalau saya katakan teman-teman berarti lebih daripada satu keluarga. Yang saya saksikan sendiri, bagaimana suami itu benar-benar kepala. Bahkan ya, ada satu teman saya, jemaat ya, tentu saja saya mengatakan jemaat, teman saya, mereka jemaat kami di pusat, ketika saya masuk ke dalam mobil mereka, saya biasa, di mobil saya juga ya, silakan aja mau makan, di dalam mobil nggak jadi masalah gitu. Tapi di mobil itu ternyata ada aturan, dan aturan itu ditetapkan oleh suami, tidak boleh makan. Nah, waktu itu sudah siang, akhirnya saya makan tanpa permisi, budaya saya kan, karena saya pikir mobil ya mobil, lebih penting isi perut daripada menjaga kebersihan mobil gitu kan. Saya makan aja, saya duduk di belakang bersama dengan anaknya, suami istri di depan. Lalu makanan udah dibeli untuk kita gitu, ayo makan, saya tawarkan anaknya, terus saya katakan, enggak tante gitu. Loh, kenapa? Kamu enggak mau makan? Ini kan udah dibeli. Enggak tante. Ya, terus saya tawarkan juga ke depan. Ayo makan. Saya tawarkan ke istrinya. Istrinya juga bilang, enggak, nanti aja. Loh, bukannya tadi udah pada lapar semua baru dibeli makan? Saya tawarkan juga ke suaminya. Ayo makan. Terus akhirnya mereka tertawa. Mereka tertawa bersama-sama. Karena siapa yang akan memberitahukan aturan ini kepada saya? Saya hamba Tuhan. Dan saya sudah makan. Padahal aturan dalam mobil mereka tidak boleh makan. Sekarang saya tawarkan ke anaknya, saya tawarkan ke istrinya, saya tawarkan ke suaminya. Lalu suaminya ngomong begini Heb. Nah, saya punya aturan. Itu bukan aturan mereka, saya punya aturan. Fair dong ya, itu aturan suaminya. Saya punya aturan. Mobil tidak boleh, di dalam mobil tidak boleh makan. Karena kalau nanti ada tercecer makanan apa di mobil ini, semut masuk, kecoa masuk, dan sebagainya, saya tidak suka, dia bilang. Lalu istrinya langsung nyambar, iya, mobil ini istri pertama. Mobil ini lebih dirawat daripada saya. Nah, jadi maksudnya, ya itu guyonan lah, itu kita guyonan, istrinya guyonan seperti itu, tapi ya mungkin ungkapan hatinya juga. Tapi yang saya mau soroti, dan mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu adalah istri dan anaknya taat kepada si suami dan papanya, begitu. Bahkan ketika ada tamu, mereka tidak memanfaatkan saya gitu, mereka makan, tapi mereka tetap tertib sesuai dengan aturan. Nah, itu salah satu keluarga yang saya katakan tadi, ketika anaknya minta apa kepada mamanya, mamanya katakan tanya papa. Ketika papa mengatakan tidak baik. Lalu anak ini tidak lagi merengek-rengek kepada istrinya, kepada mamanya. Jadi anak ini tidak merengek-rengek kepada mamanya, tapi ya sudah, apa yang sudah dikatakan papa, mama tidak akan langgar. Maka kalau sudah sampai kepada papa, dan papa katakan tidak usah lagi merengek kepada mama. Kenapa? Mama pun akan mengikuti putusan papa. Dan itu ada satu pemandangan yang sangat indah yang saya saksikan dalam satu keluarga. Gitu. Jadi memang komitmen dulu itu dari suami istri. Nanti kalau ada anak, bagaimana kita akan menjalankan orde keluarga ini dalam keluarga ketika ada anak. Berarti mereka sudah komit dari awal, bukan setelah punya anak. Jadi dari awal istri ini sudah menundukkan diri kepada suaminya. Tapi saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu, mereka pun tetap ada ranah untuk diskusi ya, tetap ada ranah dalam diskusi. Suaminya tidak menjadi otoriter, gitu. Ya,
Ya mungkin masing-masing kita punya keunikan tersendiri dalam keluarga masing-masing ya. Ada yang suami yang memang apa namanya menunjukkan kasih sayang kepada anak dengan tegas. Ada juga yang ya model suami saya misalnya kan dia karena anaknya perempuan jadi dia lebih lemah begitu maksudnya mengikuti. Nah, tapi ya dengan pelajaran malam ini yang mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kami untuk ngobrol begitu kan bagaimana seharusnya saya bersikap, suami juga bersikap begitu ya Bu ya. Betul. Saya tambahkan sedikit Putri. Jadi teman-teman saya ini juga anak-anaknya perempuan sih. Tapi bagaimana saya melihat para suaminya itu tetap dengan tegas. Justru anak perempuan itu harus dididik dari kecil. Dia harus tunduk kepada papanya, nanti dia menikah harus tunduk kepada suaminya. Gitu. Jadi prinsipnya adalah diambil dari Alkitab. Dia tunduk kepada papa, nanti dia menikah dia harus tunduk kepada suami. Jadi memang akhirnya fungsinya panjang gitu ya. Manfaatnya panjang gitu ya. Benar, karena kita mendidik anak itu kan untuk masa depannya kan, bukan untuk saat ini. Anak itu dididik sekarang untuk masa depannya. Dia tahu itu order keluarga, dia akan terapkan dalam keluarga. Begitu.